Dahulu kala, wilayah yang kini dikenal sebagai Kampung Sri Mulyo adalah kawasan hutan rimba yang masih alami. Pepohonan lebat dan alam yang belum pernah tersentuh pembangunan menjadi gambaran awal di daerah ini. Namun, waktu membawa perubahan. Melalui program pemerintah, kawasan hutan tersebut perlahan dibuka dan juga ditata, hingga akhirnya berubah menjadi pemukiman sederhana yang menjadi awal terbentuknya sebuah kampung. Kampung Sri Mulyo berada di Kecamatan Negarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, dan merupakan salah satu kampung eks-transmigrasi Saat ini, Kampung Sri Mulyo dipimpin oleh Bapak Amrullah selaku kepala kampung. Di bawah kepemimpinannya, kampung ini tumbuh menjadi lingkungan yang aman, tertib, dan terus berkembang. Aparatur kampung senantiasa siap melayani masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Tabi pun. Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridha Allah SWT, pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan keimanan pada Allah SWT, yang sudah pasti beberapa nikmat yang diberikan Allah, terutama nikmat sehat dan nikmat iman. Saya Amrullah Abi, Kepala Kampung Sri Mulyo, Kecamatan Negarabatin, Kabupaten Waikanan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang sudah pasti terima kasih kepada Allah SWT dan kepada pemerintah khususnya. Saya lebih kurang sudah berjalan 4 tahun menjabat kepala kampung. Dalam hal itu sudah tentu sudah bermacam-macam, artinya perjalanan yang kita lewati, dan sudah beberapa juga anggaran khususnya dana desa yang diberikan pemerintah untuk Kampung Sri Mulyo. Alhamdulillah, dari tahun 2021 akhir saya menjabat sehingga tahun 2025 ini. Yang pertama, pada saat kita menjabat, memang pada saat itu lagi waktunya memuncak masalah bencana alam, termasuk bencana dunia, lagi gencar-gencarnya COVID pada saat itu. Sehingga terima kasih masyarakat Sri Mulyo khususnya bisa semuanya terjaga dan bebas dari gangguan alam tersebut. Nah, alhamdulillah juga pada akhir-akhir itu ada sedikit, artinya dana dari pemerintah yang dibantukan oleh masyarakat Kampung Sri Mulyo yang melewati anggaran dana desa. Nah, pada tahun berikutnya sudah pasti beberapa jumlah dari dana-dana tersebut yang dikucurkan ke Kampung Sri Mulyo, cuman dari jumlah anggaran tersebut memang tidak semuanya harus dimasukkan kepada pembangunan, karena sudah bermacam-macam aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, baik ada yang ke ketahanan pangan, ada yang artinya ke pembangunan, ada juga yang untuk insentif-insentif kepemerintahan. Nah, sudah tentu pada saat itu ada sedikit artinya yang bisa kita bangun dari tahun awal kita menjabat sampai tahun 2025 ini. Pada waktu itu saya sempat artinya membangun siring pasang, ditambah lagi ada sedikit sumur bor. Udah itu tahun berikutnya ada juga gorong-gorong, ada juga
rabat beton, ada juga bangunan pasar. Itu artinya yang menyangkut infrastruktur yang masuk di Kampung Sri Mulyo, termasuk juga sedikit artinya ada dana anggaran ketahanan pangan yang kita arahkan ke jalur-jalur yang digunakan masyarakat untuk ke ladang khususnya. Pada tahun 2025 ini memang tidak ada sedikit pun artinya yang bisa kita bangunkan, hanya kita bisa menyisihkan dari anggaran dana desa, karena semenjak kita menjabat memang sudah direncanakan dan diusulkan oleh seluruh masyarakat agar bisa kita memiliki atau kita membeli satu unit mobil ambulan itu yang selalu dibutuhkan, baik yang sakit maupun yang meninggal tetap selalu akan menggunakan kendaraan tersebut sehubungan arti lokasi tempat pemakaman agak jauh daripada rumah-rumah yang ada di Kampung Sri Mulyo. Sudah tentu semua kegiatan-kegiatan, baik kegiatan umum dan kegiatan artinya masyarakat, pemuda juga tetap artinya selalu kita pikirkan. Karang Taruna, sudah itu kegiatan-kegiatan pengajian, hari-hari besar, insya Allah, dan alhamdulillah setiap tahun selalu artinya ada kegiatan-kegiatan itu yang kita laksanakan di Kampung Sri Mulyo ini. Pengelolaan anggaran dana desa dilakukan secara tanggung jawab dan juga transparan. Sebagian dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, diantaranya pembangunan jalan rabat beton menuju area makam. Jalan ini kini memudahkan akses warga, baik untuk menuju kebun maupun untuk berziarah. Sebelumnya, jalur tersebut dikenal sangat licin dan juga becek, terutama saat musim hujan sehingga menyulitkan aktivitas warga. Sebelum ini dibangun, memang jalan sini kalau kita mau ngeluarin hasil bumi dari peladangan, itu pasti terjadi mater. Iya. Tanah berlumpur, penuh air, sehingga program ketahanan pangan kita alihkan sebagian ke pembangunan rabat beton ini. Nah, pada 2023 kita bangun sampai di sini sekitar 150 meter. Kemudian dilanjutkan lagi, sisanya sekitar 230 meter. Rabat beton juga, tapi yang tengah bolong. Oke. Oh, berarti sebelum dibangun ini benar kata masyarakat, Pak ya. Betul. Di mana jalan ini ketika musim hujan itu sangat sulit untuk dilalui. Iya. Rata-rata setiap masyarakat itu mengucapkan banyak terima kasih sama pemerintah kampung, terlebih lagi karena akses jalan yang begitu sulit sudah diperbaiki sehingga banyak kemudahan yang diterima oleh masyarakat. Baik itu masyarakat petani yang mengeluarkan hasil bumi maupun masyarakat yang mengalami kesusahan mau mengantar jenazah ke peristirahatan terakhir. Selain pembangunan fisik, Kampung Sri Mulyo juga menjalankan program ketahanan pangan berupa bantuan ternak sapi. Program ini kini mulai menunjukkan hasil dengan sapi-sapi yang tumbuh sehat dan juga besar, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pembangunan siring atau saluran air pun turut dilakukan guna menjaga lingkungan tetap tertata dan mencegah genangan air.
Pemerintah kampung juga menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Ya baik, sekarang saya berada di kediaman rumah Ibu Suwanti yang dimana beliau ada menerima bantuan langsung tunai di kampung Sri Mulyo. Sri Mulyo, Bu ya. Iya. Izin bertanya sedikit nih Bu tentang adanya bantuan yang Ibu terima tersebut. Itu Ibu mendapatkan bantuan tersebut sekali menerima berapa Bu untuk jumlahnya? 903 bulan. 900.000 rupiah dalam kurun waktu 3 bulan Bu ya, yang Iya. dimana satu bulannya itu 300.000 rupiah. Iya. Nah, dengan adanya bantuan tersebut bermanfaat enggak sih buat Ibu? Alhamdulillah buat beli ayam. Biarpun ayamnya hilang tapi buat beli ayam. Buat beli apa ya? Untuk makan lah. Karena saya udah sendirian. Oh, berarti buat makan, terus sisa dari makan itu ditabung dibeliin peliharaan gitu Bu Iya, ya. ayam. Nah, tanggapan Ibu gimana dengan adanya bantuan tersebut? Alhamdulillah udah membantu saya. Saya terima kasih. Ya, dan harapan Ibu nih gimana ke depannya, bantuan ini masih pengen ada atau enggak Bu? Gimana ya? Ya kalau ada saya terima kasih. Kalau nggak ada ya emang udah waktunya nggak ada gitu. Sementara itu, di belakang balai kampung, lahan kosong dimanfaatkan oleh ibu-ibu PKK dengan semangat kebersamaan. Lahan itu tersebut disulap menjadi kebun sayur produktif yang ditanami terong, cabai, dan kacang panjang. Upaya ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan keluarga, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam pembangunan kampung. Kampung Sri Mulyo juga memiliki BUMDes yang bergerak di bidang penggemukan dan juga pembudidayaan kambing. Nah, di tahun-tahun berikutnya lagi artinya sudah bermacam-macam, artinya petunjuk dan aturan sudah ada lagi untuk BUMKAM ya. Bantuan artinya dana desa yang digunakan untuk usaha masyarakat kampung ya. Ya, kalau memang artinya bahasa secara umumnya BUMDes ya, cuma karena kita di sini pakai kampung jadi BUMKAM ya. Melalui pengelolaan pakan yang terjamin dan perawatan yang terbaik, kambing-kambing tumbuh sehat dan memiliki nilai jual yang menjanjikan. Usaha ini menjadi salah satu sumber pendapatan kampung sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Baik, sekarang saya berada di kandang badan usaha milik kampung yang bergerak di bidang apa nih Pak Irul? Peternakan kambing, Pak. Peternakan kambing Pak ya, khusus penggemukan. Untuk bibit kambingnya itu menggunakan bibit apa sih Pak? Kalau untuk jenisnya itu kita macam-macam sih Pak. Ada yang turunan Pur, Jawa Randu, Jawa, Rambon, kayak gitu Ya. Pak. Oh, berarti tidak fokus pada satu bibit Pak ya? Iya. Dan tanggapan Pak Irul nih tentang adanya BUMKAM ini gimana sih? Kalau mengenai adanya BUMKAM ini terutama sangat inilah Pak. Maksudnya membantu khususnya kampung lah Pak. Biar bagaimana cara kampung ini memiliki usaha yang bisa maksudnya menghasilkan dan yang terpenting yaitu Pak bisa untuk menunjang kampung itu sendiri Pak, biar menjadi kampung mandiri kayak gitu. Selama BUMKAM ini berdiri ada problem tersendiri nggak sih Pak untuk membudidayakan kambing ini? Kalau untuk problem mungkin sakit itu paling Pak ya.
kayak faktor cuaca kambing itu. Berarti faktor cuaca Kendalanya. juga ngaruh Pak ya? Iya, lagi ini kan musim hujan ya toh. Iya. Dan untuk pakannya sendiri nih kita menggunakan pakan apa ini Pak? Kalau untuk pakan yang ada di bungkam kami Pak, itu silase daun singkong, onggok, sama konsentrat Pak. Itu ada expirednya nggak sih Bang? Kalau untuk ini Pak ya, kalau setelah jadi silase itu, sepengalaman kami itu nggak ada loh Pak. Yang terpenting kalau dia sudah melalui 21 hari, kita bongkar untuk kita kasih ke kambingnya, kita kasih makan untuk kambing. Kalau sehabis kita ngambil, kita tutup kembali aja, itu nggak apa-apa Pak. Warga kampung Sri Mulyo berasal dari berbagai daerah, namun dipersatukan dalam satu tujuan, hidup berdampingan dan membangun kampung yang kini mereka sebut sebagai rumah bersama. Dan saya selaku kepala kampung Sri Mulyo, Kecamatan Negara Batin, selalu berharap kepada semua aparat kampung, baik dari aparatur maupun sampai dengan BPK, termasuk kepada seluruh masyarakat, agar kita sama-sama menjaga ya dan tidak terlepas dengan doa. Semoga apa yang kita laksanakan dan apa yang dibantukan oleh pemerintah kepada kampung Sri Mulyo khususnya bisa bermanfaat khususnya untuk seluruh masyarakat. Dari kawasan hutan rimba hingga menjadi kampung yang tertata dan mandiri, kampung Sri Mulyo terus melangkah maju. Sebuah perjalanan panjang yang membuktikan bahwa kerjasama, kepemimpinan, dan semangat gotong royong mampu mengubah masa depan sebuah kampung.